Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan pendiri Microsoft dan Gates Foundation, Bill Gates, di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih kepada Bill Gates. Di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Prabowo dan Bill Gates kemudian menggelar pertemuan tertutup membahas isu strategis dan kerjasama di sejumlah bidang. Presiden Prabowo menyampaikan Bill Gates telah memberikan dana hibah lebih dari 159 juta dolar Amerika Serikat kepada Indonesia yang banyak dialokasikan ke sektor kesehatan. Dukungan beliau, bantuan beliau untuk Indonesia, tapi tidak hanya untuk Indonesia, untuk kepentingan manusia. Saya akan menggelar rapat Dewan Tanda Kehormatan karena saya ingin atas nama bangsa Indonesia memberi bintang tertinggi kita untuk seorang warga negara asing. You know, Indonesia is very serious about malnutrition, and we have a number of proven tools like what we call multiple micronutrient supplement that pregnant mothers can take instead of just taking folic acid and iron. They take a pill that actually has many vitamins in it. Presiden Prabowo Subianto kemudian mengajak Bill Gates meninjau program unggulannya makan bergizi gratis di SDN Jati 03 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Prabowo memperlihatkan kotak makan stainless steel dan menu makan gratis yang selanjutnya akan dibagikan kepada siswa sekolah dasar. Usai meninjau pelaksanaan MBG, Presiden Bill Gates memantau pemeriksaan kesehatan gratis, salah satunya kebersihan mulut dan gigi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ada momen unik saat kunjungan Bill Gates ke Istana Merdeka. Tak hanya membicarakan potensi kerjasama Bill Gates di Indonesia, pendiri Microsoft ini juga bertemu dengan Bobby Kertanegara, kucing kesayangan Presiden Prabowo Subianto. Sambil tersenyum, Bill Gates menghampiri stroller Bobby dan menunjukkan sebuah boneka paus pemberian dirinya sebagai tanda perkenalan dengan Bobby. Bill Gates juga menyebut Bobby sangat terkenal. Sementara itu, Presiden Prabowo menyerahkan cindera mata berupa keris sebagai simbol penghormatan budaya Indonesia kepada Bill Gates. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam video amatir terlihat api dengan cepat membesar dan membakar satu unit bangunan ruko tempat penjualan peralatan listrik di Jalan Anggrek Raya, Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu siang. Banyaknya material penjualan listrik yang mudah terbakar membuat api terus berkobar hingga menghanguskan lantai satu ruko. Pemilik ruko bernama Pendi yang terbangun dari tidurnya panik melihat kepulan asap dan langsung melompat dari lantai 2. Petugas kepolisian yang melintas di lokasi kejadian langsung melakukan pertolongan. Petugas pemadam kebakaran Kota Makassar yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman dan menemukan satu penghuni rumah lansia berusia 75 tahun masih terjebak di lantai 2. Petugas pun langsung melakukan proses evakuasi korban yang sudah pingsan akibat menghirup asap. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena petugas harus memanjat dan menjebol kaca jendela. Yang terbakar itu dua ruko, lantai 1, lantai 2 itu habis terbakar. Berdampaklah ruko di sebelah kiri dan kanannya, tapi cuman kepulan asap saja. Api baru bisa dipadamkan setelah Dinas Pemadam Kebakaran menurunkan 8 unit armada dengan proses penyemprotan selama kurang lebih 30 menit. Kini penyebab kebakaran masih diselidiki pihak kepolisian dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Bin Ainus melaporkan. Satu persatu jenazah korban kecelakaan maut bus ALS yang berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar Rabu siang dijemput oleh pihak keluarga. Pemulangan jenazah dilakukan setelah melalui proses antemortem oleh pihak Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar di Kota Padang.
3 jenazah atas nama Silain 30 tahun asal Toba, Sumatera Utara, Aryudi 38 tahun asal Deli Serdang, dan Etrik Gustaf Wenas asal Jakarta. 1 jenazah atas nama Sri Rejeki asal Pekanbaru Riau dipulangkan dengan menggunakan ambulan ke rumah duka setelah berkoordinasi dengan pihak keluarga di Pekanbaru. Pihak ALS Padang meminta maaf kepada seluruh keluarga korban dan akan menanggung biaya pengobatan korban luka dan pemulangan jenazah. Ya, kita udah koordinasi sama pihak keluarga korban jenazah. Kita juga udah mencarikan ambulan untuk pemulangan jenazah masing-masing ke tujuan masing-masing ke kampung halaman. Ada 1 orang itu tujuannya ke Salatiga. Dari kesaksian korban selamat, bus diduga mengalami kerusakan sebelum mengalami kecelakaan. Bus sering berhenti untuk dilakukan pengecekan oleh kernet dan sopir. Sebelum kecelakaan itu ada 15 menit supir berhenti, tapi nggak ada naik penumpang dan nggak ada turun penumpang. Itu berhenti dia sekitar 15 menit. Nah, supir sama kenek yang turun itu. Nah, kenapa lagi? Saya bilang ke teman itu berhenti lagi, bagusan juga berhenti lama. 15 menit naik supir, naik kenek, akhirnya jalan. 15 menit kemudian terjadilah remblong. Kasat Lantas Polres Padang Panjang, Ibtu Jamaludin mengungkapkan sopir dan kernet bus belum bisa dimintai keterangan karena masih tak sadarkan diri. Orang yang meninggal dunia, cuman sedikit kita revisi, ada 6 laki-laki dan 6 juga perempuan. Sementara untuk sopir belum bisa kita minta keterangan karena dalam keadaan koma atau kritis. Begitu juga untuk kernet udah kita ambil keterangannya tadi. Kecelakaan diduga kuat terjadi akibat hilangnya fungsi pengereman pada bus yang melaju dari arah Bukit Tinggi menuju Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Kadang iya kan tikungan sini kan emang tajam nih kan. Awas naik kan nak. Naas saat hendak padamkan kebakaran di Desa Rantau Seri, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, mobil pemadam kebakaran Kabupaten Musirawas terguling. Akibat kejadian itu, 4 petugas damkar luka-luka dan 1 petugas damkar meninggal dunia di lokasi kejadian tertimpa truk damkar. Kejadian berawal saat korban bersama 4 rekannya menuju ke lokasi kebakaran. Saat melintasi jalan turunan dan menikung, diduga mobil hilang kendali sehingga mobil terbalik. Setelah kejadian, begitu mobil dievakuasi, kami langsung cepat ngambil korban, kami tatap, aku datang sini lagi nadinya. Korban mengalami luka di mana itu, Pak? Apa? Lukanya di mana itu, Pak? Lukanya di wajahnya ada biru, terus tertimpa di belakang. 4 petugas damkar yang terluka menjalani perawatan di rumah sakit, sedangkan 1 korban meninggal dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Aparat kepolisian menangkap pria yang diduga pelaku pelecehan seksual berinisial SD, 49 tahun, yang merupakan seorang ahli agama Masjid Baitul Rahmat, Jalan Bontoramba, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang juga merupakan pegawai negeri sipil ditetapkan sebagai tersangka setelah mengakui sudah melakukan pelecehan terhadap 16 orang santrinya sejak 2004 lalu. Polisi sendiri masih mencari kemungkinan adanya korban lain, termasuk menunggu kehadiran komika asal Bandung berinisial EP untuk memberikan keterangan kepada penyidik Polrestabes Makassar. Kasus ini sendiri diungkap sang komika yang menceritakan pengalaman pahit masa lalunya di akun media sosial pribadinya. Ia mengungkap telah menjadi korban SD saat berusia 13-14 tahun. Modus pelaku SD yaitu ingin mengetahui apakah santrinya sudah akil balik atau belum, lalu meminta para korban untuk berjanji tidak melapor kepada orang lain. Tapi memang dugaannya ada lebih dari 10 orang, nanti masih kita cari korbannya, dan ini sudah menangkap 1 orang tersangka. Nah, tersangka ini sudah mengakui dia mencari sekitar 16 orang. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara 5 hingga 15 tahun. Pihak kepolisian mengimbau kepada para santri yang merasa menjadi korban agar segera melapor sehingga kasusnya bisa ditindaklanjuti.
Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Anggota Komisi 10 DPR RI fraksi Gerindra Ahmad Dhani memenuhi pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi MKD DPR RI. Usai menjalani pemeriksaan, Ahmad Dhani mengucapkan permintaan maaf setelah terbukti melanggar kode etik. Pemeriksaan itu terkait 2 laporan yang diajukan Komnas Perempuan dan musisi PY mengenai pernyataan saat rapat naturalisasi bersama Kemenpora dan dugaan penghinaan marga. Ahmad Dhani dijatuhkan sanksi ringan berupa teguran lisan dan diminta untuk memohon maaf kepada pelapor 7 hari setelah putusan. Menanggapi kasus ini, Ahmad Dhani juga memberikan pembelaan bahwa dirinya berbeda pandangan dengan Komnas Perempuan akan pernyataannya yang dinilai kontroversial. Sementara untuk dugaan penghinaan marga, Dhani menyatakan itu adalah kesalahan slave of Taugut dan murni bukan kesengajaan. Saya sebagai anggota DPR RI dari fraksi Gerindra ingin mengucapkan permintaan maaf kepada semua pihak, khususnya yang melaporkan soal hal-hal yang sudah dilaporkan. Saya sebagai anggota DPR meminta maaf, salah mengucapkan sehingga ada salah satu marga darah biru yang marah, tidak terima. Seumur hidup saya, lahir sampai umur 53 tahun, saya tidak pernah merendahkan, menistakan marga. Menghukum teradu dengan teguran lisan, disertai kewajiban teradu meminta maaf kepada pengadu paling lama 7 hari sejak keputusan ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Karena ku tahu engkau begitu semua. Karena ku tahu engkau begitu. Usai bertemu mantan Presiden Jokowi, penyanyi legendaris Andre Hehanussa langsung menyanyikan lagu hitsnya Karena Ku Tahu Engkau Begitu. Tak lupa Andre pun mengajak Jokowi dan warga menyanyikan lagu andalannya tersebut. Andre mengaku sudah lama ngefans dengan Jokowi semenjak jadi wali kota Solo. Ada pembicaraan khusus enggak? Tidak ada, saya orang budaya, saya anak timur, saya cuma bilang Pak, tolong titip Indonesia Timur Pak, jaga-jagain kita Pak. Usai bertemu Andre, Jokowi mengungkapkan mengapa dirinya tidak hadir di persidangan gugatan ijazah palsu yang digelar di Pengadilan Negeri Solo Rabu kemarin. Jokowi lebih memilih bertemu dengan Andre Hehanussa serta puluhan warga yang telah menunggunya. Alasan Jokowi karena sudah mempercayakan ke tim kuasa hukumnya. Namun Jokowi mengaku ia siap hadir ke persidangan jika diperlukan. Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya Pak? Siap untuk melanjutkan sidang ya? Di kesempatan yang sama, Jokowi juga menegaskan bahwa Prabowo bukanlah presiden boneka. Mantan Gubernur Jakarta ini mengatakan ia tidak pernah mengendalikan Prabowo selama menjabat sebagai presiden. Jokowi menilai kepemimpinan Prabowo sangat kuat dan mempunyai visi yang kuat. Tidak ada. Karena yang saya lihat kepemimpinan Pak Prabowo ini kepemimpinan yang kuat. Beliau memiliki visi yang kuat, memiliki leadership yang kuat, program-programnya juga jelas, step-step perencanaan diimplementasi juga baik. Sebelumnya, saat rapat Kabinet Paripurna beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo membantah dirinya dikendalikan oleh Jokowi. Prabowo menegaskan dirinya menghadap Jokowi hanya untuk berkonsultasi dan meminta saran. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Seorang pria yang diduga maling motor ini hanya bisa berendam di tengah kali Mokervat, Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat karena takut dipukuli massa yang telah menunggunya di pinggir kali. Tak lama pelaku akhirnya diselamatkan oleh tukang perahu eretan.
karena kasihan melihat kondisi pelaku yang sudah kelelahan dan langsung diserahkan ke polisi yang sudah menunggu. Menurut Kohim, sebelum menyeburkan diri ke kali, pria tersebut diketahui tengah dikejar warga karena terkepung. Pria tersebut nekat nyebur ke kali. Dia lari dari sono ya, terus lari terus, sempat ditabrak motor, lari lagi, dia langsung loncat di kali, nyebur ke tengah sono berenang. Nah, ditimpain sama yang belah sono, timpain. Dari sono juga teriak maling juga, maling, orang kampung kan keluar semua. Pelaku yang basah kuyup selanjutnya dibawa ke Mapolsek Kalideres, Jakarta Barat guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Tim pencari fakta Kementerian Hak Asasi Manusia mengumumkan temuan dan rekomendasi terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami mantan pemain Oriental Circus Indonesia usai melakukan pendalaman dan mengunjungi langsung Taman Safari Indonesia. Tim pencari fakta telah memeriksa berbagai pihak terkait laporan dugaan eksploitasi yang dialami mantan pemain sirkus Oci. Dalam penelusuran, Kementerian HAM menemukan adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pihak sirkus Oci berupa eksploitasi anak, kekerasan fisik terhadap mantan pemain sirkus, dan kekerasan seksual. Dan kami juga melakukan kerja-kerja pendalaman yang lain, pengumpulan fakta, data, dokumen, dan pada tanggal 29, tim kami dipimpin langsung oleh Pak Dirjen juga mendatangi lokasi Taman Safari Indonesia di Cisarua, Bogor. Kepada Baris Krim Polri, Kementerian HAM menyampaikan rekomendasi, pertama, melakukan pemeriksaan atas adanya dugaan tindak pidana atas kasus ini dengan bertitik tolak pengungkapan pada apa yang dialami oleh mantan pemain sirkus Oci generasi-generasi akhir. Kemudian rekomendasi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, memfasilitasi trauma healing terhadap mantan pemain sirkus Oci sebagai bentuk pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan. Kemenham menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti kasus ini secara terbuka dan transparan. Kemenham akan memberikan keadilan bagi para korban yang ditelantarkan selama lebih dari 2 dekade. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Sebuah bangunan megah yang dulu dikenal sebagai Gedung Putih di lingkungan pendopo Bupati Pandeglang kini menyisakan pemandangan memilukan. Ya, rumah dinas Wakil Bupati Pandeglang kini menjadi bangunan kosong yang tidak terurus, atap bocor, lantai rusak hingga kaca-kaca kotor dipenuhi sarang laba-laba. Tak hanya itu, ada sejumlah bagian rumah yang ditumbuhi semak belukar. Padahal gedung itu merupakan aset resmi pemerintah Pandeglang sejak tahun 1984. Wakil Bupati Pandeglang, Ing Andri Supriyadi, membenarkan kondisi rumah dinasnya yang rusak. Kondisi rusak tersebut sudah berlangsung sejak 8 tahun. Bukannya tidak ada biaya renovasi, namun anggaran sebesar 7 miliar itu dialihkan untuk membangun sekolah-sekolah rusak dan fasilitas penunjang lainnya. Namun demikian, karena ada efisiensi anggaran dan masyarakat lebih membutuhkan uang tersebut, sehingga saya coret anggaran tersebut dialihkan ke pembangunan sekolah. Karena di tahun pertama ini Dewi Iing kami fokus untuk bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pandeglang. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sejumlah anggota polisi berlarian mengejar 2 terdakwa yang kabur ke permukiman warga di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam pengejaran tersebut, Dion Andi, salah seorang terdakwa, berhasil ditangkap, sedangkan Januar Murdianto lolos dari kejaran polisi. Terdakwa kasus pencurian ini terjatuh hingga mengalami patah tulang kaki saat berusaha melompat ke atap bangunan. 2 terdakwa ini melarikan diri usai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Keduanya kabur dengan cara menerobos penjagaan petugas yang hendak mengiringnya ke mobil tahanan. Sementara Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengaku telah menerapkan SOP dalam pengawalan tahanan. Setelah sidang, para tahanan tetap sesuai dengan SOP, diborgol dan memakai rompi gitu. Nah, pada saat pengejaran kami juga menemukan rompi tahanan ada di atas genteng.
Kini Kejari Jakarta Utara telah berkoordinasi dengan Polres Metro Jakarta Utara untuk mengejar Januar Murdianto, terdakwa kasus prostitusi yang melarikan diri. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Puluhan rumah di 3 desa di Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo rusak parah akibat diterjang angin kencang. Selain memporak-porandakan atap rumah warga, beberapa kendaraan yang terparkir juga ikut roboh serta pohon-pohon tumbang berserakan. Dari data sementara yang diperoleh, lebih dari 30 rumah mengalami kerusakan, di mana rata-rata kerusakan terdapat di bagian atap rumah. Rata-rata rumah yang kalau terdapat? kerusakan ini hampir rata-rata ini bagian atap, baik itu dapur ataupun ruang utama, dia umumnya itu atap. Dan ada 2 rumah yang diusung, satu kompleks tubuh perbatasan itu, ada 2 rumah yang tertimpa pohon kelapa. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, hanya saja 81 warga harus mengungsi. Dari Kabupaten Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Layanan klinik kesehatan haji Indonesia terus disiapkan secara optimal oleh panitia penyelenggara ibadah haji di Arab Saudi untuk menghadapi tantangan utama musim haji tahun ini. Ketua PPH Arab Saudi sempat meninjau langsung klinik kesehatan haji di Madinah guna memastikan seluruh fasilitas dan layanan kesehatan siap menangani kebutuhan para jamaah, terutama yang beresiko tinggi. Ketua PPH mengimbau bagi jamaah menjaga stamina dan tidak memaksakan diri mengikuti rangkaian amalan-amalan sunnah. Ini terkait dengan cuaca panas ekstrim yang menyelimuti Madinah serta waktu puncak haji yang masih lama. Sementara itu, pemirsa, sedikit catatan bagi jemaah calon haji yang tengah memanfaatkan waktu beribadah di Masjid Nabawi untuk mengetahui larangan-larangan seperti tidak berkumpul dengan waktu yang lama, membuat konten video, merokok di area masjid, serta membentangkan banner atau atribut apapun. Selain itu, jamaah juga diimbau untuk membawa identitas diri yang melekat di badan, minimal kartu nama hotel. Ini dikarenakan banyak jemaah yang tersesat usai melakukan ibadah selama berada di Masjid Nabawi dan lupa jalan menuju hotel. Tugas sektor khusus ditempatkan di 5 pos di sejumlah titik di area Nabawi. Bagi jemaah yang tersesat untuk tidak segan menghubungi petugas agar bisa dilayani dengan baik. Kemarin, tim Konsulat Jenderal RI Jeddah menemukan 30 calon jemaah haji legal tiba dan mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Saat diajak bicara tim pelindung jemaah, setiap orang dari mereka membayar 150 juta untuk pergi ke Arab Saudi dengan visa ziarah. Diimbau bagi masyarakat untuk tidak percaya dengan janji manis oknum mengenai keberangkatan haji dengan visa tidak resmi. Hal ini terkait dengan peraturan Arab Saudi yang tahun ini super ketat untuk urusan haji. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Kru dan pemain Preman Pensiun Season 10 melaksanakan syuting di rumah Rangginang di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung dan Terminal Cicahem. Di rumah Rangginang hadir 4 pemain, yaitu Abeng Marco yang memerankan tokoh Kang Cecep, Mega Seprida yang berakting sebagai Bubun, Irma memerankan Puspa, dan Vivi berperan sebagai Titik. Kisah dimulai saat Kang Cecep yang merupakan mantan preman merintis usaha Rangginang. Oke, tentunya setiap season itu pasti ada banyak kejutan dalam cerita-cerita yang akan ditayangkan. Adapun cerita kejutannya apa atau ceritanya bagaimana, tentunya saya tidak akan membuka itu karena biar menjadi kejutan buat para penonton. Mudah-mudahan bisa menghibur masyarakat, dan selain tontonan juga jadi tuntunan dan banyak pesan moralnya bagi masyarakat Indonesia, khususnya Kota Bandung dan sekitarnya juga. MNC Pictures berharap sinetron yang tayang di RCTI ini akan kembali mendulang sukses seperti season sebelumnya dengan menghadirkan tayangan yang berkualitas. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan.
Seperti inilah kondisi toilet satu-satunya di STN 228 Inpres Salu, Desa Patongtongan, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang bau dan berlumut. Kondisi toilet yang jauh dari kata layak ini ternyata dipakai oleh ratusan siswa-siswi bahkan para guru di sekolah tersebut. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang bersih dan sehat, Wings Group dan UNICEF membangun dan meresmikan fasilitas sanitasi dan toilet di sekolah tersebut. Perwujudan program dari Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo sudah menekankan bagaimana sekolah-sekolah di Indonesia punya sarana, terutama sarana sanitasi yang aman, inklusif, dan berketahanan iklim. Kami percaya sanitasi yang memadai didukung dengan penerapan PHBS yang baik bisa menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan aman. Dengan kolaborasi ini, Wings Group dan UNICEF berharap mampu mewujudkan lingkungan pendidikan yang lebih sehat dan bersih. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.